Maka ketika Adam tercipta, diperintahkanlah kepada malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Adam. Sedang malaikat mau bersujud kepada Adam. Akan tetapi iblis tak mau bersujud kepada Adam. Malaikat memandang Adam bukan sosok manusia. Malaikat memandang Adam adalah hakikat diri sejati malaikatnya yang tak ada. Malaikat diperintahkan untuk mentiadakan dirinya di hatinya, malaikat melaksanakan. Itulah yang dimaksud sujud. Bukan sujud ala gambar-gambar seperti sujudnya orang sholat. Akan tetapi sujud kepada Adam itu sujud menerima legowo dengan ketiadaan diri manusianya. Karena hanya Tuhanlah yang ada. Karena hanya Gustilah yang nyata. Karena hanya Tuhanlah yang wujud di alam semesta ini. Sedangkan manusia, sedangkan selain Tuhan, tidak wujud, yakni Adam. Apapun tulisan Adam itu, kebalikan dari wujud, yang tidak wujud. Allah yang wujud, selain Allah yang tidak wujud. Itu keyakinan bagi orang-orang yang bertuhan. Namun bila imannya iman yang fiktif, bila imannya iman bohongan, bila imannya hanyalah mencari kemuliaan dan kebanggaan hawa nafsunya, maka tak akan percaya bila Allah yang wujud, bila Allah yang nyata, bila Allah yang hidup, dan bila Allah yang berkuasa atas dirinya dan alam semesta ini. Tidak percaya. Kenapa? Karena manusia lebih cinta kepada dirinya sendiri daripada cinta kepada yang menciptakan dirinya. Karena manusia tak tahu diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi malaikat sudah tak melihat sosoknya Adam lagi karena Adam sejatinya bukan sosok. Adam itu bersujud kepada Adam itu bersujud bahwa hanya Allah lah yang wujud di dalam atau meliputi alam semesta ini. Meliputi segala sesuatu. Itulah malaikat yang suci. Kenapa? Karena malaikat tidak merasa dirinya hidup. Karena hidup yang ada pada diri malaikat ya uribe Allah yang suci. Maka yang suci bisa maduk kepada yang suci. Akan tetapi yang kotor selamanya tidak akan maduk, tidak akan ketemu dengan yang suci. Selama yang manusia akan tersesat di dalam hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sementara setan, sementara iblis tidak rela, tidak ridho bersujud kepada Adam. Kenapa? Karena iblis tertipu melihat sosok-sosoknya Adam. Karena iblis mata hatinya buta. Karena iblis matanya cuma satu. Yakni mata dohir saja. Mata makhluk saja. Yang dipandang hanya makhluk. Hatinya pun memandang yang makhluk. Berarti itu gambaran siapa? Itulah gambaran masing-masing diri manusianya. Bila kita mau masuk ke dalam, maka cerita tentang Adam dan Hawa tidak fiktif lagi, tapi nyata adanya. Semua isi Al-Quran akan nampak nyata ketika Allah
lebih berkuasa daripada manusianya di hatinya. Selama ini kan kita tidak mau bersujud kepada Adam. Selama ini kan seluruh manusia tidak mau bersujud kepada hakikat sejati diri manusianya yang tak ada. Selama ini kan kita tidak mau bersujud kepada hakikat sejati manusianya kita yang tak wujud, yang tak hidup, yang goib. Kita selama ini tidak percaya kalau kita ini goib. Kita lebih percaya bila Allah saja yang goib. Kan kebalik. Bertuhannya, imannya, akidahnya terbalik. Mestinya manusianya bersujud kepada keadamannya, yakni hanya Allah yang wujud, maka manusia kebalik di dalam menyembah. Karena itu yang disujudi hanyalah hawa nafsunya yang merasa dirinya yang wujud. Allah rawujud. Manusianya nyata, Allah tidak nyata baginya. Itulah yang dimaksud. Akhirnya Adam dulu yang tak ada, diri kita dulu yang tak ada. Maka ketika datang detik-detik akil balik tiba, maka kita dipertemukan dengan Siti Hawa. Siapa? Ketika detik-detik akil balik kita awalnya Adam tidak ada. Ketika detik akil balik kita ujuk-ujuk tiba-tiba merasa ada. Itulah pertemuan Adam dan Hawa ketika di dalam surga, ketika di dalam badan-badan yang masih kecil ini, yakni anak-anak yang belum usia balik. Jadi itulah surga yang mana di sana tidak ada hukum-hukum bagi anak kecil. Hukum syariat belum bisa untuk diterapkan kepada anak kecil. Jadi anak kecil masih suci meskipun tidak sholat. Anak kecil masih suci meskipun tidak ibadah. Kenapa? Karena ia di dalam surganya Allah. Belum makan buah khuldi. Lihat anak-anak kita yang sebelum usia balik. Akan tetapi ketika itu Tuhan berkata, makan dan minumlah di dalamnya. Akan tetapi jangan sampai engkau mendekati pohon ini. Pohon ini maknanya kebanyakan manusia menafsirkan sebuah benda, sebuah pohon, sebuah buah-buahan. Adam pun dulu ditafsirkan sebagai sosoknya Nabi Adam. Padahal diri kita sendiri yang sebelum kita makan buah khuldi ketika kita belum balik. Itulah Adam. Itulah Nabi Adam. Nabi yang suci. Kita belum terkena hukum-hukum syariat. Berarti kita kan pernah jadi nabi. Kita kan pernah jadi rasul. Seluruh manusia sama perjalanannya. Maka dari itu para nabi dan para rasul diturunkan sebagai contoh manusia. Ini loh kamu sesungguhnya. Agar manusia sadar bahwa dirinya pun juga nabi. Bahwa dirinya pun juga rasulnya Allah. Bukan nabi dan rasulnya iblis. Agar manusia sadar. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika Adam dan Hawa bertemu, ketika kita belum merasa ada, masih Adam,
ketika detik-detik akil balik tiba, ketemulah kita dengan Siti Hawa. Ketemu, maknanya kita mengaku-akui. Langsung datang, gerdak. Oh, ini hidupku. Gerdak. Oh, ini badanku. Dan semuanya diaku-akui menjadi milik manusianya. Itulah ketika Adam dan Hawa memakan buah yang terlarang. Pohon yang tidak boleh didekati. Apa itu? Ngaku-ngaku jadi Tuhan. Itulah yang dimaksud pohon terlarang. Itulah yang dimaksud buah khuldi yang tak boleh dimakan, yang tak boleh disentuh oleh Adam dan Hawa. Apa maknanya? Kita selama ini makan buah khuldi, buah kehidupan. Hidup sudah kita akui sebagai hidup manusia kita. Badan sudah kita akui sebagai badan diri manusia kita. Ilmu sudah kita akui sebagai ilmu diri manusia kita. Amal sudah kita akui sebagai amal diri manusia kita. Usaha sudah kita akui sebagai usaha diri manusia kita. Keberhasilan dan kekayaan sudah kita akui sebagai keberhasilan dan kekayaan kita. Itulah buah-buah yang terlarang itu. Sehingga ketika manusia memakannya, ia akan tersesat jauh dari Tuhannya. Akhirnya Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, disiksa, dipisahkan. Tidak bersama lagi. Apa buktinya? Kita selama ini hidup dengan Siti Hawa, hawa nafsu. Selama ketika ada di dalam hati kita yang selain Allah, yaitulah Siti Hawa. Ketika di dalam hati kita yang wujud, yang hidup, yang berkuasa masih diri kita, itulah kisahnya Hawa, hawa nafsu. Sebelum ketemu dengan Adamnya, sebelum sadar bahwa diri manusianya tidak ada, sebelum baiat, maka Adam dan Hawa tak pernah jumpa di Jabal Rahmat. Dia terpisah terus, ya tersiksa terus. Yang Adam panggil-panggil, Hawa, Siti Hawa. Yang Hawa panggil-panggil, Adam, di mana engkau? Ilustrasi, kalau ditafsirkan secara hawa nafsu, secara kemakhlukan, secara kemanusiaan kan demikian. Akan tetapi Adam dan Hawa akan bertemu lagi ketika manusianya menghadapi pintu baiat, menghadapi kematian. Akan ketemu lagi ketika manusianya sudah hancur, sudah kiamat di dalam hatinya dari arca, jari, berhala-berhala, Tuhan-Tuhan yang diberhalakan di dalamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita hening-heningkan dahulu hati kita, kembalilah bersujudlah kepada keadaman kita, agar ketemu lagi antara Hawa dan Adam, ketemu di dalam ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, agar hati kita bisa tenang bila sudah bertemu Adam dan Hawa di Jabal Rahmat, di hati yang dirahmati, di hati yang dikehendaki Tuhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta, mulai, silakan.
mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka Al-Qur'annya di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-49. Mari kita simak bersama.